Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Permana Putra. Saya berasal dari kelompok 4, yaitu kelompok Internet of Things. Saya berasal dari Fakultas Farmasi, jurusan Farmasi tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video nagih. Faktor yang mempengaruhi anak kecanduan gadget yang pertama adalah kondisi pengaruh pengasuhan orang tua yang kurang tepat pada anaknya. Tanpa disadari, orang tualah yang memperkenalkan pertama kali gadget terhadap anaknya secara tidak langsung. Yang kedua itu faktor neuroscience. Penggunaan gadget yang terlalu sering dapat mempengaruhi dopamin dalam otak sehingga menimbulkan kecanduan terus-menerus dalam menggunakan gadget karena adanya keinginan anak untuk memainkan game baru atau menonton video baru yang belum ditonton maupun mengulang video lama yang sudah pernah ditontonnya. Yang ketiga yaitu faktor teknologi dalam bentuk desain teknologi yang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi anak. Kecanduan gadget tersebut seperti pilihan warna pada setiap aplikasi dan video pada gadget yang sangat cerah. Karena memang warna yang cerah tersebut lebih menarik bagi anak-anak untuk dieksplorasinya. Yang keempat yaitu faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar tempat tinggal anak sejauh ini memang selalu diselimuti oleh penggunaan gadget di mana-mana, yang akan menstimulus anak untuk selalu penasaran dengan kondisi tersebut. Pada masa sekarang ini, gawai sudah menjadi kebutuhan bagi beberapa orang untuk menjalani hari, baik di rumah maupun di luar rumah. Namun di samping manfaat yang bisa diperoleh, ada sejumlah dampak buruk yang mengintai bila menggunakan gadget secara berlebihan. Yang pertama yaitu masalah penglihatan. Melansir dari situs 21 Century Repairs, dampak negatif penggunaan ponsel pintar dalam durasi yang lama dapat menyebabkan masalah pada mata dan penglihatan. Beberapa masalah yang bisa ditimbulkan seperti mata lelah, kemerahan, pandangan kabur, sensasi mata terbakar, bahkan penurunan penglihatan akibat terlalu fokus pada layar ponsel. Oleh sebab itu disarankan untuk menjaga jarak antara ponsel dengan mata sekitar 16 cm dan berhenti melihat smartphone apabila itu tidak terlalu penting. Yang kedua itu mengganggu pola tidur. Dampak buruk menggunakan gadget sampai larut malam dapat mengganggu jam biologis Anda, apalagi bila sudah keasikan bermain game atau menonton film. Hal ini dapat membuat Anda melewatkan waktu tidur saat malam hari dan akibatnya pola tidur menjadi terganggu dan Anda kehilangan waktu beristirahat yang cukup. Tidak hanya itu, menurut American Optometric Association, paparan cahaya biru dari layar pada malam hari dapat menghambat kerja hormon melatonin. Akibatnya Anda akan lebih mudah terkena insomnia. Yang ketiga, tidak fokus. Dampak negatif penggunaan gadget berikutnya adalah membuat Anda menjadi tidak fokus. Banyaknya informasi yang mudah diakses melalui internet di smartphone Anda dapat membuat pikiran Anda teralihkan dan akibatnya Anda menjadi tidak fokus pada pekerjaan dan aktivitas sehari-hari yang sebenarnya lebih penting. Kondisi ini juga dapat menimpa para pelajar sehingga membuat mereka tidak fokus belajar dan sibuk dengan informasi-informasi yang tidak bermanfaat. Yang keempat itu ketergantungan gadget. Mengutip dari Sutarja Center for Entrepreneurship and Technology, dampak negatif penggunaan gadget adalah dapat membuat Anda ketergantungan. Pada kondisi yang parah, hal ini dapat memicu kecanduan gadget yang berefek pada kesehatan mental, seperti gangguan kecemasan, demotivasi, bahkan depresi. Yang kelima yaitu sakit kepala. Selain berdampak pada kesehatan mata, pancaran cahaya dari ponsel pintar juga dapat menyebabkan sakit kepala. Kondisi ini dapat diperparah bila otak Anda terlalu terbebani saat bermain gadget, terus-menerus dan sambil berganti-ganti aplikasi. Pada kondisi yang lebih parahnya lagi, Anda bisa berisiko mengalami sakit kepala yang tak tertahankan seperti migrain, leher tegang, anestesis, stres, dan bahkan depresi. Langkah pertama sebelum orang kecanduan adalah membuat batasan, baik pada anak ataupun orang dewasa. Batasan ini tetap perlu kamu lakukan, dan bagaimana caranya? Menyuruh anak atau anggota keluarga untuk berhenti main HP seketika itu tidak mungkin. Mereka bisa saja diam-diam mengaksesnya saat tidak sedang diawasi. Yang kedua itu tetapkan wilayah bebas gadget. Cara kedua yang bisa kamu lakukan adalah membuat aturan wilayah-wilayah mana yang nggak boleh pegang gadget. Misalnya di meja makan, kamu bisa membuat aturan bersama bahwa semua anggota keluarga yang sedang makan nggak boleh pegang gadget. Buat kesepakatan bahwa meja makan adalah daerah terlarang gawai, supaya agar komunikasi dalam keluarga bisa tetap efektif. Selain itu, pada jam-jam tertentu, di tempat tidur atau di ruang keluarga, juga bisa kamu terapkan aturan ini. Namun pastikan ada kesepakatan bersama sehingga semua keluarga bisa memahami dan melaksanakannya.
Yang ketiga yaitu melakukan aktivitas di luar rumah. Jika ada anggota keluarga yang sudah terlihat mulai kecanduan, saatnya kamu ambil langkah. Kamu bisa membuat quality time bersama. Misalnya, membuat acara atau aktivitas di luar rumah dengan semua anggota keluarga. Dan misalnya contohnya, berkebun, memancing, bermain atau berolahraga bareng. Buat kegiatan seru di luar ruangan yang menyenangkan, sehingga semua orang bisa sejenak melepaskan gadget dari tangan mereka. Yang keempat yaitu perbanyak bersosialisasi. Kecanduan gadget pada anak menyebabkan anak sulit bersosialisasi hingga berkomunikasi dengan orang lain. Supaya hal ini tidak terjadi, kamu harus membiasakan bagaimana setiap anggota keluarga bisa bersosialisasi dengan baik. Sebagai contoh, dengan tetangga, ajak anak atau keluarga menyapa orang lain di sekitar rumah, berkunjung ke rumah teman atau keluarga, ataupun orang lain untuk membantu meningkatkan kecakapan berkomunikasi dan bersosialisasi. Orang yang sibuk dengan gawai biasanya jarang bersosialisasi. Mereka lebih senang berinteraksi di dunia virtual. Hal ini tersebut dapat memisahkan. Yang kelima yaitu ganti gadget dengan buku. Gadget biasanya berbentuk layar bergerak yang pada jangka panjang akan mengganggu fokus seseorang. Jika anak-anak di rumah belum terpapar gadget, maka kamu bisa segera memberi mereka buku. Buku akan membuat anak lebih kreatif, imajinatif, dan kecerdasan pikiran mereka akan lebih terasah. Pada orang tua pun, kalau kamu ingin menghapus kebiasaan main gadget, coba beralih ke novel, buku pengetahuan, atau cerita-cerita seru yang